Pernah dengar namanya Mbah Broto nggak? Pasar seni. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Selamat datang di wilayah Ancol, sebuah lokasi ikonik di utara wilayah Jakarta. Di tempat ini, memori dari ribuan, bahkan mungkin jutaan orang tersimpan melintasi zaman. Kenangan pahit manis melahirkan kisah. Salah satunya kisah legendaris Si Manis dari Jembatan Ancol. Di episode ini kita akan mendatangi lokasi lahirnya Si Manis Jembatan Ancol. Sekaligus kita akan coba mengungkap sisi lain Ancol yang gak banyak orang tahu. Nah, kali ini kita akan terus menjelajah dan kita akan terus berkisah. So let's open your mind. Jadi teman-teman, sebenarnya hari ini aku nggak terlalu niat konten. Aku cuman gabut sama ajakin anjingku jalan-jalan. Tapi ternyata ada temanku mau kesini. Kebetulan temanku ini sebenarnya dukun teman-teman. Jadi aku mau konten. Ini adalah Taman Impian Jaya Ancol. Kita ada di wilayah Ancol. Kan sebagai sebagian orang, Ancol ini cuman tempat untuk berwisata. Kemudian beberapa lainnya buat pacaran, kemudian beberapa orang lainnya buat mancing. Banyak banget lah di sini kegiatannya seperti itu. Tapi tahukah kalian teman-teman, di balik kawasan wisata Ancol ini ternyata memiliki banyak kisah bersejarah. Bukan cuman kisah-kisah yang nggak ada artinya. Bahkan ada satu kisah yang sangat legendaris sekali teman-teman. Kalian pasti tahu apa itu? Si Manis dari Jembatan Ancol yang aku bilang berkali-kali bohong. Mau itu budayawan almarhum Ridwan Saidi, mau itu ya, konten kreator lain yang bilang Siti Arya dan lain sebagainya, aku bilang bohong, itu semuanya bohong. Kalian tahu nggak? Aku bakalan buktiin sekarang. Aku bakalan buktiin hari ini. Kita bakalan ke sebuah spot, sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat lahirnya Si Manis Jembatan Ancol. Mau jalan sekarang, kita juga akan telusuri beberapa tempat yang sepertinya asik. Masih di Ancol, di Jelajah Nusantara, kisah dunia lain. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang kan lagi di Ancol ya. Nanti aku mau nyamperin temenku dulu ini. Ini sesama, ini dukun sih temenku ini, paranormal, tapi cewek dia. Lagi barengan sama teman-temannya, nggak tahu kenapa ya, dukun kok bisa kalau janjian aneh-aneh aja, ngajakin ketemunya malah di ini, ngajakin ketemu di dekat kuburan. Ya udah coba, nah itu dia orangnya ada. Nanti kita samperin, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, sama mungkin langsung aja lah. Nanti aku mau mau cerita sedikit tentang kuburan ini, karena kan kalian taunya kan biasanya Ancol ini tempat hiburan, tapi ternyata ada ininya, ada makamnya. Tuh dia. Woi, ngapain woi? Ngapain woi? Ini ada kos aja itu. Boleh masuk tahu? Oh boleh. Cuman Boleh masuk. Kenapa? ini mah tutup. Hah? Coba gimana? Pakai audio dulu dong. Pakai iya. audio dulu dong. Anjay udah disiapin. Nah, nih. Ini aja deh. Kenapa? Jam 5 tutup. Iya, itu bapaknya tuh. Oh, ya udah. Mungkin kalian bingung ya, kenapa ada pemakaman pinggir pantai? Jawabannya kelam. Dulu area ini bukan tempat wisata, tapi rawa-rawa terpencil yang digunakan oleh militer Jepang sebagai lokasi eksekusi. Ribuan orang yang dianggap sebagai musuh atau pemberontak oleh pemerintahan Jepang dibawa ke sini untuk dieksekusi dan dikuburkan secara massal di lubang-lubang yang digali sendiri oleh para korban. Waduh, sejarahnya cukup kelam ya teman-teman. Yuk, mari kita sedikit-sedikit cerita dan kita akan mengenang sedikit sejarah tentang Perang Dunia Kedua di Indonesia.
Dari mana tadi? Itu tuh makam Everveld. Loh, kok bisa loh ngajak janjian malah di kuburan? Nggak bisa. Wah, kalau kesini tuh sering banget ngeliat si makam Everveld ini nih. Karena kan kalau mau ke yang di ujung tuh, yang deket tempat konser, pasti ngelewatin ini dong. Nah, terus? Nah, ini makam tuh makamnya para korban penjajah Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Oke, ini berarti korbannya Jepang waktu Perang Dunia Kedua ya? Yes. Sejak kapan sih? Kan kadang-kadang orang-orang nggak ngeh ya kalau di Ancol ternyata ada tempat bersejarah lah ya, ada makam bersejarah. Sejak 1946 kalau nggak salah. Sejak 1946 ya? Udah lama, ini udah lama banget. Nah, ada berapa banyak yang di situ, di dalam situ? Katanya sih kurang lebih tuh ada 2000 korban yang hampir semuanya nggak teridentifikasi. Jadi kayak kuburan massal tuh. Tapi berarti apa namanya? Ini ada yang teridentifikasi dan nggak teridentifikasi ya? Yes, ada yang teridentifikasi. Kalau yang nggak ya tetap dikuburin di sini juga. Nggak ada namanya Nggak gitu ada ya? namanya berarti ya. Nggak ketahuan siapa. Berarti ini ya apa namanya? Bahkan lebih tua daripada Taman Hiburan Ancol ya? Iya, Ancol aja jadinya kapan? Iya makanya. Ini banyak banget ya aneh-anehnya ternyata. Ini pasti banyak yang belum tahu loh di sini ini. Ini Ya kan orang tahu biasanya paling ke pantai, ke Dufan. Ternyata di sini ada makam nih di pojokan ya kan? Pantesan diajakin janjian di makam aku. Terus habis ini kita mau kemana lagi? Spot-spot sejarah supranatural budaya yang menarik buat kita telaah di Ancol. Nah, yang paling terkenal apa tuh? Apa? Si Manis Jembatan Ancol. Bohong itu. Nggak ada itu Ya si kan Manis kita Jembatan kan Ancol. pengen tahu nih ya kan kenapa ada sampai ada filmnya. Ya kan sih? Ya karena biar ngetop aja. Tapi kan mungkin teman-teman nggak percaya. Nanti kita cerita di tempatnya aja langsung. Yes. Ayo jalan yuk. Ayo deh yuk. Parkir di mana tadi? Di ujung situ. Astaga, ya udah. Yuk. Ya deh yuk. Oke teman-teman, sekarang aku bakal ajak kalian menuju ke salah satu sudut Ancol yang seakan terlupakan. Pasar Seni Ancol, tempat berkumpulnya para maestro dari berbagai macam cabang seni. Bahkan di seputaran 2015-2016 lah, aku sendiri pernah meramaikan panggung utama di pasar seni ini. Hampir setiap minggu, aku dan timku bermain musik ya di panggung utama untuk menghibur para pengunjung di pasar seni ini. Lokasi ini banyak sekali melahirkan maestro dan legenda. Kalian harus wajib sih kalian main ke pasar seni ini. Dan di tempat inilah lahirnya Mariam, si manis dari Jembatan Ancol. Ada kisah di baliknya yang ya nggak banyak orang tahu. Penasaran nggak kalian kira-kira seperti apa lahirnya si manis Jembatan Ancol yang akhirnya jadi legenda lewat film dan sinetron? Perhatiin bener-bener ya, karena ini fakta, bukan sekedar ya kata orang-orang. Makanya ikutin terus. Jadi sebenarnya teman-teman, kita perlu memahami sekelumit kisah ya. Kenapa aku ajak kalian ke sini? Ini adalah sebuah tempat yang bersejarah. Dulu banyak banget seniman-seniman besar, artis-artis besar yang lahir dari tempat ini, Pasar Seni Ancol. Dan sesungguhnya teman-teman, kalau kita cari dari aspek sejarah dan budaya ya, sejarah budaya bahkan ini nyata, ini hal-hal yang berbau tentang spiritual ini memang nyata. Jadi berawalnya sejarah si manis Jembatan Ancol itu adanya ya dari tempat ini. Seperti kita ketahui bersama teman-teman, si manis Jembatan Ancol itu bentuknya apa awalnya? Lukisan toh. Nah makanya di sini ini adalah sebuah tempat yang kalau aku bilang ini salah satu galeri lukisan yang terbesar ya, salah satu yang terbesar mungkin di Indonesia. Gila, suasananya bagus banget. Mungkin nanti kita bakal cari teman buat ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman kita mungkin ada nanti di pasar seni, kita bakalan ngobrol-ngobrol sebentar. Tapi sebelumnya makanya kita perlu ngobrol-ngobrol tentang Ancol nih. Kita kupas-kupas dikit tentang Ancol, seperti apa sejarahnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kok ya
apa namanya sempat nemu ada makam kita tadi di situ ya kan. Jadi kita bakalan ngobrol sama temanku. Itu temanku yang satu itu dukun tapi agak lain juga teman-teman. Coba kita nanti ngobrol-ngobrol sama dia. Sekarang aja ya. Coba. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol sama temanku. Udah tadi iseng sih aku dari sore lah aku di sini. Ternyata ya memang dia anak sini sih. Anak sini. Anak sini. Gitu gak kita. Lagi dekat terus habis itu ya udah kita collab di YouTube dulu. Dulu kita kenal tahun berapa dulu? 2014 kayaknya ya. 2014 ya? Ah. 2014, 2015-an lah ya. Terus habis itu kita itu kenal dari Kaskus sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian tahu Kaskus itu dulu adalah The Largest Indonesian Forum. Ya kan? Betul. Tagline-nya kan gitu kan dulu. Betul. Dulu kita kenal di forum apa dulu? Forum supranatural guys, itu kan banyak forum ya. Salah satunya adalah forum supranatural. Forum supranatural. Forsup. Terkenal tuh. Kalau buat yang belum tahu kasih tahu dulu Forsup itu isinya apa dan gimana sih sebenarnya kegiatannya. Forsup itu isinya kegiatannya adalah biasanya sharing ilmu. Sharing ilmu. Ya kan, ilmu pengetahuan supranatural ya. Oke. Kalau di sekolah kan IPA, IPS, ini enggak. Ini enggak. Tentang perdukunan. Ya, bener aja tentang ilmu perdukunan. Iya, kan pada zaman dulu enggak tuh. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Mulai dari ilmu silat yang bener ya. Iya. Apa dulu silatmu? Yang ada piagamnya itu? Apa? Cingkrik Goning. Oh ya, cingkrik gonding. Oh iya teman-teman. Teman-teman, tak kasih tahu dulu. Rika ini, temanku ini adalah salah satu paranormal terbaik FKPPAI tahun 2025. Ya, bentukannya emang kayak gini, tapi waduh. don't judge a book by a cover, tapi judge a book by the price. Harganya berapa? Iya. Kalau mahal, ya mikir juga belinya, ya kan. Nah, jadi kita kan sekarang lagi ada di Ancol ya. Kita mau cerita-cerita tentang Ancol. Dia ini cukup sering main di sini. Apa sih? Korek? Anjingku lagi ngeliatin sesuatu yang ini, yang mungkin nggak kelihatan sama aku. Tapi kalau aku noleh kelihatan, kucing. Oh iya, makasih. Jajan. Anjir, jajan dia. Iya dong. Itu apa itu? Tadi namanya maklor. Oh, oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Ancol. Dulu, waktu kecil sempat main ke Ancol? Sering? Ya, beberapa kali lah. Kapan itu? Waktu usia berapa? Waduh, waktu usia 0 bulan. Oh enggak ya? Nggak mungkin. Enggak tahu lah, lupa. Tapi cukup sering ke Ancol? Sering. Hiburannya anak Jakarta apa lagi? Iya, dugem. Enggak, masih bocil. Masih bocil. Nah, kalau disebut Ancol ya buat anak Jakarta, Anda kan orang Jakarta asli. Enggak. Oh iya, dari kecil kan, ya. Ya, lahirnya di Jakarta ya. Ancol itu seperti apa? Dulu taunya tempat rekreasi. Tempat main air lah ya, di pantai, Dufan. Terus apa lagi ya? Wahana lah, tempat main anak-anak. Tempat main anak-anak doang. Setelah beranjak gede nih di Forsup, beranjak gede di Forsup, pernah nemuin yang aneh-aneh nggak tentang Ancol atau legenda atau apa gitu? Oh, legendanya banyak. Coba. Cuma salah satunya yang paling terkenal sih ini, manis jembatan Ancol. Gimana sih ceritanya, gimana sih? Coba kalau dari versi yang orang-orang paling banyak tahu, gimana sih versinya? Mohon maaf, karena dari awal aku tuh nggak terlalu serius nih ya, demi Allah. Nggak tahu cerita realnya dan nggak mau tahu, karena tuh kayak masa sih? Emang iya ada si cewek ini gitu ya, yang legenda ini. Soalnya apa ya, selama berkali-kali anjay bener aja, maksudnya selama di sini tuh nggak ada ngeliat si manis itu, nggak pernah ngeliat, ceritanya pun nggak tahu, cuman taunya dia dibikin film sinetron ya itu ya, film ya, film dulu baru sinetron terus film lagi. Oh gitu ya, itu aja nggak tahu tuh kan. sumpah nggak ngikutin soalnya. Terus apa namanya, gimana dengan si manis jembatan Ancol kan rame itu habis itu, skeptis kan pasti. Skeptis
TV Masa sih? iya, Kan gitu? iya emang ada, emang benar. Apa jangan-jangan itu cuma kuntai? Iya maksudnya. Enggak Atau sih. apa gitu? Enggak sih. Kalau kita lihat apa namanya, Ancol ini kan punya sejarah panjang. Ancol dibangun tahun berapa sih? Bangunnya Hmm. 1970-an ya kalau nggak salah ya. 1976. 1976 ya? Iya. Ya kan masih 70-an. Iya, 70-an. Iya, itu. Nah, itu kan dulu proyekan ya awalnya ya. Iya, proyekan pemerintah ya. Proyekan pemerintah, Pak Harto menginisiasi. Dulunya ini tahu nggak ini apa? Itu apa namanya? Rawa-rawa terus ada bakau. Hutan bakau. Hutan bakau ya. Dulu ini hutan bakau. Terus kemudian pemerintah Jakarta kan makin padat di tahun itu udah mulai memadat nih Jakarta. Jakarta harus punya tempat hiburan. Makanya teman-teman, sebenarnya kalau kalian main ke Ancol ya, main ke Ancol, itu pantainya semuanya pantai buatan. Iya betul. Pasirnya bukan dari sini nih sebenarnya. Dari mana? Nggak tahu dari mana. Nah, yang jelas bukan dari sini ya. Bukan dari sini. Pasirnya itu diangkut sama pemerintah kan. Gimana itu? Teman-teman, aku kalau ke Ancol itu acaranya mancing biasanya. Ini beda nih mancing nih dia Mancing, nih. aku mancing dari zaman dulu di Dermaga 22 nggak tahu. Kalau tadi ditutup kami Joninya. Jadi urban legendnya di sini itu banyak banget sebenarnya. Apa gitu? Urban legendnya selain Simanis Jembatan Ancol itu juga dulu pas waktu tahun, let's say tahun 80 90-an ya. Tahun 80 90-an nggak di dalam sini tapi Di mana nih? di depan Oh, iya. sebelum masuk ke Ancol. Itu kan dulu ke arah sana mana berarti? Priok. Iya, arah Priok utara ya. Iya. Nah, arah agak utara ini dulu masih sepi banget teman-teman. Sebelum Banyak. pelabuhan berarti. Hah? Sebelum Udah. Pelabuhannya udah ada tapi belum kayak sekarang lah. Oh, iya. Masih sepi, jarang orang di sini. Nah, aku pengen kalian bayangin di antara tahun-tahun 80 90-an ya, sesepi apa? Kalian tanya lah sama orang tua kalian atau kakak kalian atau mungkin kalian juga ngalamin kan. Dulu banyak banget orang-orang yang bermusuhan dalam tanda kutip. Maksudnya? Musuhan, serius musuhan. Pejabat ini musuhan sama pejabat ini, artis ini musuhan sama artis ini. Oh ya, benar. Kayak gitulah, musuhan kayak gitulah. Oh ya. Nah, banyak banget sebenarnya korban-korban yang dibuang di Ancol. Berarti? Coba nanti lihat berita. Coba nanti kita cek berita. Oh ya, boleh. Karena Pak D, pokoknya kerabatnya, keluarganya temanku, hukum, orang hukum, berkutat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Itu ditemukan meninggal di sini. Serius, sebenarnya. Seru banget. Kenal kan orangnya? Oh sih. Iya. Oh ya, tahu. Kenal lah. Tapi masih iya. Iya. Dia emang rumornya ya, dihabisi lah, dieliminasi lah. Wah, Seperti itu. Nah, kalau tentang Simanis Jembatan Ancol dulu nih. Itu mulainya di sini. Pasar ini. Pasar ini. Dari berapa? Gara-gara gini. Makanya aku bilang kan di depan. Sorry, aku minta maaf dulu ya kalau aku bilang bohong. Enggak sih. Mungkin almarhum Babe Ridwan Saidin mungkin nggak bohong. Mungkin konten-konten youtuber yang lain mungkin nggak bohong. Tapi mereka nggak tahu informasi yang sebenarnya. Mereka nggak tahu informasinya. Itu fix. Aku konfirmasi itu. Karena sebenarnya gini. Simanis Jembatan Ancol itu awal mulanya dari sini. Di pasar seni. Apa dia di sini? Awalnya hidup di sini, bukan? Bukan. Oh, belum. Bukan. Jadi teman-teman, kalian harus main sih ke pasar seni. Ini salah satu, kalau bisa dibilang galeri gede banget Iya, sih. galeri seni. Open Galeri. lagi tempatnya. Open, Banyak. enak banget. Bahkan siang-siang adem, malam-malam panas malah. Nggak ada angin. Nggak ada angin. Ya aneh banget ini, nggak ada angin sama sekali. Nah, kita lanjut dulu. Nggak serem-serem lah. Angin pantainya nggak ada nih, jangan-jangan. Oh bukan. Jangan-jangan iya loh, tapi kok nggak ada angin pantai? Harusnya ada angin pantai kan? Jangan-jangan. Emang beda gitu, Pak. Emang beda. Jadi ini fix ya. Aku bukannya nakut-nakutin atau serem-seremin, tapi hari ini, saat ini kan maghrib nih. Maghrib. Saat ini, hari ini, pas waktu kita lagi ngobrol-ngobrol ini, sumpah sama sekali nggak ada angin. Iya, soal apa namanya daun aja nggak ada bergerak. Semburin asap jalan anginnya. Tuh, nggak langsung bus gitu kan?
ada angin ini. Habis itu ada angin. Habis itu ada, kita perlu ngomongin itu. Emang tempat ini agak beda. Jadi gini teman-teman, aku jelasin secara rinci, namun nggak panjang-panjang banget. Singkat lah. Si Manis Jembatan Ancol ini awalnya dari Mbah Broto. Broto siapa? Mbah Broto itu salah satu pelukis yang ada di Pasar Seni. Iya serius. Zaman dulu berarti? Zaman tahun 80-an. Zaman tahun 80-an, 90-an. Ceritanya sore-sore nih kayak gini. Sore-sore kayak gini. Belum malam gitu. Mbah Broto itu tiba-tiba didatengin cewek. Oke. Minta dilukis. Minta dilukis. Ya udah dilukis. Nanti kita cek lah mana lapaknya Mbah Broto yang lagi dilukis. Kemudian enggak belum lama, setengah jaman lah Mbah Broto melukis kebelet pipis lah Mbah Broto. Itu ada temannya kok, di sini kan banyak orang ya. Iya. Banyak orang. Itu ada temannya Mbah Broto. Lagi pipis, Mbah Broto balik lagi, balik lagi. Setelah Mbah Broto balik lagi, itu cara hilang, nggak ada. Iya. Nah, makanya Mbah Broto bingung. Orang baru sketsa gitu, belum melukis yang melukis langsung. Kaget dan dia tanya sama temannya yang ada di sekitar situ. Lihat cewek yang di sini tadi nggak? Kamu lihat ya cewek yang di sini tadi? Iya lihat, pergi ke situ. Udah lama? Enggak, baru aja. Jadi ini kan deket nih, toilet kan deket. Itu mungkin nggak sampai 2 menit, kemudian jalanan Pasar Seni, depannya Pasar Seni ini kan sepi ya dan lebar lah ya. Dari zaman dulu kayaknya udah kayak gini. Temennya itu baru bilang kalau itu cewek baru pergi. Ya harusnya kejar dong. Kejar harusnya. Begitu Mbah Broto seret, nggak ada rasa. Tuh. Oke. Ada ya. Pas waktu itu Mbah Broto itu mikirnya gini. Mbah Broto mikirnya ini manusia apa bukan? Atau ini orang iseng atau enggak gitu. Pikiran malamnya sakit. Mbah Broto sakit sampai sekitar berapa hari ya? Ya kalau nggak salah 3 sampai 5 harian lah. Nggak sampai seminggu lah dia sakit meriang. Di mimpinya Mbah Broto itu dimimpiin kalau disuruh nyelesain lukisannya itu. Makanya diselesaikanlah lukisannya, dipamerin lah lukisan itu. Disebut apa lukisannya? Ya itu, si Manis itu. Maria, si Manis Jembatan Ancol. Ada namanya? Yes. Mohon maaf, saya tidak tahu. Jadi namanya dari situ. Kenapa Jembatan Ancol? Kan di Pasar Seni. Nah makanya aku juga nggak tahu itu. Tapi ceritanya bukan sampai situ aja. Terus? Bukan sampai situ aja ceritanya. Masih Mbah Broto ini seniman yang aneh banget. Aneh kenapa? Ya namanya ya kalau kita tahu lah seniman kayak gimana lah ya. Mbah Broto ini setelah itu terkenal kan, terkenal banget Mbah Broto melukis si Manis Jembatan Ancol, terkenal banget. Namanya semakin melaju, ya kan? Apa namanya? Diwawancara wartawan segala macem. Sampai sekarang siapa sih yang nggak tahu ya kan? Banyak yang nggak tahu, gara-gara film dan sinetron taunya dari itu. Ini ceritanya kebelok. Terus habis itu apa sih Rokat? Kamu mau ikut syuting? Nah, terus habis itu Mbah Broto ini makin lama makin geli, makin nggak mau interaksi sama manusia. Serius beneran. Mbah Broto ini punya anak, punya keluarga. Dia makin nggak mau interaksi sama manusia. Sampai akhirnya di tahun 90-an Mbah Broto ini hilang. Hilang literally dan ada. Hilang beneran, nggak tahu kemana gitu. Nggak ditemukan jejaknya. Mungkin kalau zaman sekarang kan gampang ya, dicari orang hilang segala macam. Tapi ini benar-benar hilang. Malah sempat dilaporin ke yang berwajib sama anaknya. Karena Mbah Brotonya hilang. Beneran? Berarti sampai sekarang nggak ketemu? Nggak ketemu sampai sekarang. Nggak ketemu juntrungannya ada di mana Mbah Broto sampai sekarang. Nah, itulah makanya sebenarnya si Manis Jembatan Ancol ini itu bukan sosok-sosok yang apa namanya Ozi Saputra kepalanya. Enggak. Itu film doang. Bukan juga Siti Aria. Aku tadi kan jalan ke sini kan lewat Danau Sunter. Danau Sunter beda lagi, nggak kayak gitu. Itu juga bukan sosok Siti Aria. Makanya ada orang berantem dari Sunter sampai ke Ancol. Jauh banget ya. Jauh banget. Nggak ada yang kayak gitu.
Terus sosok Siti Arya itu yang dibilang apa namanya? Pernah dengar nggak sosoknya Siti Arya itu? Itu juga nggak ada dikonfirmasi dalam sejarah. Karena sosok-sosok yang seperti itu, ya, itu walaupun dia urban legend ya, urban legend. Seperti contohnya Ranti Vima itu dulunya urban legend, tapi dikonfirmasi sama. Emang ada. Emang ada? Emang ada itu emang ada. Banyak banget yang seperti itu. Tapi sosoknya Siti Arya ini enggak. Iya, apalagi kalau cewek berantem sama cowok, pendekar-pendekarnya zaman dulu juga pasti apalagi pendekar lawan pendekar. Iya. Tetap habis. Tenaganya beda kan? Beda, powernya beda, segalanya beda. Nah terus kalau menurutmu sendiri, menurutmu sebagai dukun praktisi supranatural, Ya. si manis jembatan Ancol itu apa sebenarnya? Yang apa namanya, kan banyak banget tuh orang-orang ngaku-ngaku, oh jembatannya di sini, lihat perampakannya di sini. Kalau menurut aku ya kayak gitu. Mungkin yang ditemuin sama Mbak Broto ya sebenarnya emang literally gaib aja. Tapi bukan yang dengan kisah tambahan yang kayak di film-film itu loh, yang jembatannya di sini lah itu lah. Katanya diperkaos, iya kan, dibuat. Ngaco aja ya. Kayaknya enggak deh, ya gaib aja. Karena kan di sini kan dulunya ini hutan bakau kan. Pasti ada penghuninya lah. Penghuninya? Pasti ada lah, ya kan. Makhluk-makhluk yang makhluknya. Terus gitu. kenapa orang kayak suka ngeliat ini nih, pernah ngeliat di sini di situ? Mungkin mindsetnya orang Ancol itu ada si manis itu, gitu. Jadi mengarahkan yang dia lihat, ini si manis jembatan Ancolnya itu. Jadi kebalik ya? Iya. Kebalik ya, bukan orang lihat si manis jembatan Ancolnya baru cerita, tapi orang dengar ceritanya dulu, ngelihat sesuatu di situ. Tersuges. Tersuges ya? Iya. Tersuges ya. Padahal paling yang dia lihat apa ya kan? Biasa gitu. Masuk akal. Cuman kalau si manis jembatan Ancol yang di film ya, aku ngobrol yang di film, itu kan sosoknya sosok cewek, kemudian dibakar harus dibuang. Kan ceritanya gitu. Siapa yang cerita itu? Iya. Yang jelas scriptwriter, penulis Iya cerita. sih, benar. Kayak apa namanya? Ya namanya juga film. Namanya juga film. Cuman banyak orang-orang di Indonesia Raya ini terpengaruh karena film dan dianggap itu real. Iya, betul. Kayak salah satu film yang aku kritisi itu temanku loh padahal. KKN Desa Iya Penari itu. Padahal sekarang KKN Desa Ijazah KKN Ijazah Boyolali padahal ya udah lah ya. Jadi beda ya, beda konteks ya. Tidak apa-apa, kalau channelku selipannya sidebarnya Iya, saya mengerti, tenang aja. Oke. Nah, jadi tapi memungkinkan nggak ada kejadian semacam itu di sini? Cewek? Bisa aja. Bisa aja. Kan dengan back story yang tadi bahwa tempat ini di sekitaran inilah pernah ada yang dibuang mayat kan. Iya. Seperti gitu kan. Mungkin aja terjadi. Kita kan nggak tahu ya. Cuman nggak bisa dikonfirmasi bahwa itu ya mungkin manisnya atau apa kita nggak tahu. Enggak, kalau si Manis sudah Beda cerita. Mbah Broto punya. Mariam si Manis jembatan. Cuman kan orang Indonesia sukanya tetap logi. Betul. Kita tetap logi guys. Ada rasa berkecamuk dalam benakku ketika sedang berjalan menyusuri lokasi di pasar seni ini. Kenangan dari hingar-bingar yang sempat kurasakan pada tahun 2010 hingga at least 2015 lah. Cerita-cerita seru dari banyak seniman dan para budayawan. Hari ini bagai tinggal kenangan yang seolah terhapus bersama waktu. Nah, semoga di hari ini para pihak yang terkait bisa kembali membawa kemegahan seni dari komunitas di pasar seni ini ya. Apalagi salah satu komisarisnya di Ancol ini kan sekarang Cak Lontong ya. Salah satu seniman hebat ya yang sepertinya berkomitmen untuk memajukan kembali pasar seni ini. Nah, teman-teman, jadi mana lagi yang mau kita jelajahi kisahnya? Kita akan terus bercerita, kita akan terus berkisah dalam Jelajah Nusantara.